Pernah nggak sih kepikiran apa sebetulnya resep buat hidup yang benar-benar bermakna menurut Islam? Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas 4 prinsip utamanya. Anggap aja ini semacam blueprint atau cetak biru buat meraih kesuksesan yang sejati. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai dari sebuah pernyataan yang jujur aja cukup nancep ya, langsung dari Al-Quran. Di surat Al-Asr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Wah, ayat ini tuh langsung ke intinya, nunjukin masalah mendasar yang coba kita pecahkan. Jadi ini titik start kita, pengakuan bahwa tanpa pegangan, kita semua ini pada dasarnya dalam posisi merugi. Nah, kalau gitu pertanyaan besarnya kan jadi, terus gimana caranya kita bisa selamat? Kalau kita semua start dari posisi rugi, apa dong jalan keluarnya? Gimana cara kita nemuin keselamatan dan kesuksesan yang sesungguhnya? Jawaban buat pertanyaan inilah yang mau kita gali bareng-bareng. Oke, ini dia agenda kita. Kita akan mulai dari gimana caranya keluar dari kerugian, terus kita bahas 4 pilar utamanya, ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Terakhir, kita bakal lihat gimana semua itu terangkum sempurna di surat Al-Asr. Nah, enaknya dalam Islam itu nggak cuma dikasih tahu masalahnya aja, tapi juga solusinya. Solusi yang jelas, yang terstruktur. Jadi tenang aja, ada kok jalan keluarnya dari kerugian itu. Ada sebuah jalan yang emang dirancang buat ngebawa kita kebahagiaan dan kesuksesan sejati. Dan inilah jalan yang kita maksud. Jalan ini dibangun di atas 4 pilar yang saling nyambung satu sama lain. Pertama, ada ilmu sebagai pondasinya, terus diikutin sama amal, lanjut ke dakwah, dan semuanya dikuatin sama sabar. Yuk kita bedah kerangkanya satu persatu. Oke, kita masuk ke pilar pertama, yang paling fundamental, yaitu ilmu. Kenapa sih harus ilmu dulu? Ya, karena ini pondasinya, benar-benar pondasi. Tanpa ilmu yang benar, semua amalan kita, ibarat bangunan, bisa goyah bahkan ambruk. Jadi, sebelum kita berbuat apa-apa, kita kan harus tahu dulu kenapa kita ngelakuin itu dan gimana cara ngelakuinnya. Nah, ilmu itu ya tentang mencari pemahaman itu. Ini langkah pertama yang nggak bisa ditawar. Kamu nonton ini juga karena pengen belajar kan? Pengen tahu cara yang benar buat ngejalanin agama? Itulah inti dari pilar pertama ini. Oke, setelah pondasi ilmunya ada, langkah logis berikutnya apa? Ya amal, tindakan. Karena ilmu doang itu nggak cukup kalau nggak diwujudkan jadi perbuatan nyata. Ibarat punya resep masakan, tapi nggak pernah masak. Ya nggak bakal jadi makanan kan? Nah, coba deh perhatiin kutipan ini. Ini bener-bener jelek banget. Kutipan ini nunjukin perbedaan yang krusial banget antara cuma tahu sama ngelakuin. Ada orang yang ilmunya mungkin luas banget, tapi kalau nggak diamalin, ya percuma. Di sisi lain, ada orang yang ilmunya mungkin sedikit, tapi benar-benar dipraktekin. Insya Allah, justru mereka yang masuk surga. Ini pelajaran penting banget. Terus contoh konkret amalnya apa aja? Ya hal-hal yang paling dasar, yang wajib kita kerjain. Kayak sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, ngeluarin zakat, sama haji atau umroh kalau memang kita mampu. Nah, ini semua adalah tindakan-tindakan nyata yang mengubah ilmu jadi ibadah yang hidup. Oke, setelah kita perkuat diri kita sendiri dengan ilmu dan amal, tugas kita ndak berhenti di situ. Tanggung jawab kita jadi lebih luas. Sekarang kita masuk ke pilar ketiga, dakwah, alias ngajak orang lain. Di sini ada pergeseran, dari yang tadinya urusan pribadi, jadi kewajiban buat komunitas. Intinya gini, jadi muslim itu bukan buat diri sendiri aja. Nggak bisa kita soleh sendirian. Kalau kita punya sesuatu yang luar biasa berharga, yaitu kebenaran, kita punya kewajiban buat ngebagiin itu. Mulai dari orang terdekat, ya kan? Pasangan kita, anak-anak kita, terus melebar ke tetangga, ke teman-teman. Intinya, ngajak ke kebaikan. Nah, buat nunjukin betapa dakwah itu bisa jadi gampang banget, bahkan lewat hal-hal kecil, ada sebuah kisah nih tentang kekuatan beberapa kalimat yang super sederhana, tapi pahalanya luar biasa. Ini dia kalimatnya. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Simple banget kan? Gampang diucapin, gampang dihafal. Tapi jangan pernah remehin kesederhanaannya. Karena di balik kalimat ini ada ganjaran yang wow, dahsyat banget. Dan di sini kita bisa lihat perbandingannya. Usahanya tuh minimal banget, ringan di lisan, tapi ganjarannya maksimal, berat di timbangan amal kita nanti. Ini nunjukin betapa berharganya kalau kita mau berbagi dan ngamalin ilmu semacam ini. Ada lagi nih, tips praktis yang keren banget.
Kalau kita ngucapin subhanallahi wa bihamdihi 100 kali aja setiap hari, serius deh, ini cuma butuh waktu kurang dari 3 menit, Nabi SAW bilang, dosa-dosa kita bakal diampuni. Bahkan, walaupun dosa kita itu sebanyak buih di lautan. Coba bayangin, dahsyatnya amalan kecil yang kita lakuin secara konsisten. Dan sekarang kita sampai di pilar terakhir. Pilar yang jadi perekat semuanya. Sabar. Karena kita harus jujur, ngejalanin ini semua tuh nggak akan selamanya mulus. Pasti ada aja ujiannya. Dan disitulah kesabaran jadi penopang kita. Pernyataan ini emang belak-belakan banget ya. Dijamin, di jalan ini kita pasti akan ngalamin yang namanya kesulitan. Penderitaan, ujian, itu udah satu paket sama perjalanannya. Para nabi dan rasul aja ngalamin kok. Jadi, justru pas kita diuji, itu bukan berarti kita salah jalan. Malah, itu bisa jadi konfirmasi kalau kita ada di jalan yang benar. Terus, buat apa sih penderitaan ini? Ini bukan hukuman asal-asalan loh. Cobaan-cobaan itu fungsinya kayak pembersih, semacam proses laundry dosa-dosa kita. Kalau kita sabar, ujian itu bakal ngehapus dosa-dosa kita. Sampai nanti di hari kiamat, kita bisa dibangkitkan dalam kondisi yang bersih banget. Kayak bayi yang baru lahir, Masya Allah. Oke, sekarang kita sampai di bagian akhir. Mari kita rangkai lagi ke 4 pilar tadi. Yang luar biasa adalah, semua kerangka kerja ini, dari awal sampai akhir, ternyata dirangkum dengan begitu sempurna di salah satu surat terpendek dalam Al-Quran. Surat Al-Asr. Ini bukan cuma surat biasa. Ini adalah blueprint keselamatan kita. Peta jalan lengkap yang merangkum semua yang kita bahas tadi. Dan hebatnya, cuma dalam 3 ayat yang singkat. Coba kita lihat gimana semuanya nyambung. Orang-orang yang beriman, itu kan syaratnya harus punya ilmu. Mengerjakan kebajikan, itu jelas adalah amal. Saling menasehati untuk kebenaran, nah ini kan intinya dakwah. Dan terakhir, saling menasehati untuk kesabaran, itu adalah pilar sabar. Keren banget kan, semuanya ada di sana terangkai dengan begitu indah. Nah, kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan buat kita renungin masing-masing. Setelah kita lihat keempat pilar ini, ilmu, amal, dakwah, dan sabar, kira-kira pilar mana nih yang paling kamu rasa perlu diperkuat dalam hidupmu saat ini? Coba direnungkan ya.